dari kasih lawan kali itu siapa kali dia udah hebat kali dia udah. Ya udah kalau yang memainkan itu lah. Syabul Hasan. Syabul Hasan. Iya. Oke. Tahu lah ya, Pak. Boleh. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, khairullahi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Oke, yuk lanjut ya. Yuk, makasih. Allahumma Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kafatin min al-salin wa li abaina wa ummatina wa syafiina wa li jami'il muslimin wal mu'minin. Saya mantajin min atas kami muslimin bi'an wa jazin nasibun dan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Ini sambungan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Syabul Hasan Asy-Syadzali radhiyallahu an, bermula hakikat zuhud itu yaitu selesai hati daripada barang yang lain daripada Tuhan. Jadi zuhud itu dia tidak suka kepada sesuatu yang bukan Allah ada di hati. Wah, itulah dia dikatakan zuhud. Jangan ada di hatiku sesuatu selain dari Allah, tuh jangan ada masuk. Itulah hakikat zuhud. Jadi kalau udah ada sesuatu apa saja, sampai-sampai memikirkan dirinya pun dia nggak mau lagi. Cuman dia nampak Allah tuh pengatur alam, pengatur dirinya. Nampak hak ketuhanannya itu terus berlaku dengan sendirinya. Ia mengatur segala alam, segala makhluk yang diciptakan ini. Itu aja dipandangnya. Itulah sebenar-benar zuhud. Jadi hakikat zuhud itu artinya sebenar-benar zuhud. Kalau udah sampai kemari, waduh, udah nggak tanggung mulai itu. Ini zuhud orang muntahinya nih. Itu ya dia. Kita kira-kirakan aja lah sama Wak. Awak banyak kali yang lain barangkali selain dari Allah masuk. Sekarang udah nggak kali Pak. Nah? Sekarang udah nggak kali. Enggak kali. Alhamdulillah. Belajar pelan-pelan ya kan. Baru masuk bahasan hakikat sidik. Hakikat sidik, hakikat benar. Dan hakikat takwa, menjaga diri, memelihara diri daripada sesuatu yang lain juga. Melainkan dijaga di hati itu cuman Allah aja yang ada di hati. Bagaimana pula lagi nih? Yaitu mendapat barang yang dikehendaki daripada Tuhan. Daripada Tuhan apa rupanya? Bukan kehendak nafsu badan, bukan kehendak kepentingan badan di dunia, tidak. Artinya yang datang dari Allah itu dibukakan oleh Allah jalan-jalan Allah. Ngerti, paham, nampak jalan-jalan Allah itu. Jadi mulai bertahap lah itu. Ya mungkin saja memahami tentang hakikat afal, asma, sifat, wujud, hakikat panah, dan bagaimana pula hakikat Allah sebenar-benar menyatakan cuman satu wahdatul wujud, lain tak ada semua. Ini baru hakikat sidik. Karena yang sebenar-benarnya itu kembali kepada pangkal asal, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itulah sidik. Ini dia saya bilang kalau udah ratusan ke atas, nggak tahu-tahu ini pemakaiannya ini. Bukan hanya sekedar cerita, bahasan cerita, tidak.
tapi harus diduduki. Gimana mengupayakan sampai ke sana? Salam. Maka adalah permulaan itu diperbuat ia atas amal, melakukan sesuatu yang sifatnya menyampaikan sesuatu itu perjalanannya kepada Allah, bukan terhenti kepada kepentingan nafsu diri, bukan terhenti kepada dunia, bukan terhenti pula sampai tujuan untuk akhirat, tidak, tapi kepada Allahnya itu dikatakan amal di sini. Nah, jadi amalnya itu kalau dia nanti berbentuk syariat, macam mana amal yang kulakukan amal syariat itu, di situ aku bisa jumpa Tuhanku di dalam amal ini. Nah, itu amal, itu zahir. Kalau amal hati ya perjalanan hati, macam mana aku meninggalkan diriku, macam mana aku meninggalkan alam supaya diriku dan alam itu jangan ada di hati. Nah, ini amal hati. Perjalanannya, perbuatannya gitu. Dan zuhud dalam dunia, jangan ada dunia itu masuk lagi di hatiku. Yakinkan aja, dunia yang ditakdirkan untuk bagian kita pasti kita terima. Sebaliknya, dunia yang tidak ditakdirkan untuk bagian kita tidak akan kita terima. Jadi dia diam mati, nggak banyak kali pikir. Dan karena inilah jika mendakwa akan dikau kepadanya zahirnya, supaya engkau berdiri atas barang dikehendaki, maka menegakkan, maka menghalangi akan dikau kepadanya zahirnya. Maka karena itu jangan ada dakwaan aku lagi. Jadi mengatur aku itu semua adalah dalam tadbir Allah, di dalam kuasa kehendaknya. Jadi dalam kuasa dan iradatnya. Jadi kita ini diam aja. Segala sesuatu per detik itu tidak akan lepas daripada takdir. Nah, jadi takdir kita ini masing-masing, per hari, per detik, per jam itu kita menjalani takdir menurut yang sudah digariskan pada zaman azali. Apakah berusaha, apakah bekerja, apakah beribadat, apakah kita hadapi dengan urusan dunia, itu memang sudah menjalani takdir semua. Semuanya udah dicatat itu. Catat, memang kita menjalani per detik ini kita menjalani takdir. Nah, yang kita kerjakan di rumah pun takdir. Jadi nggak perlu kita nyesal-nyesal, kok begini aku, kok begini. Nggak ada lagi, nggak ada. Ya. Nah, Kok itulah. sakit aku, kok begini aku. Nggak ada lagi. Memang tak takdir kita. Maaf cakap, ibu-ibu cuci piring pun nggak ditakdirkan untuk cuci piring. Apa ngapain? Jangan merepet, cuci piring aja, jangan merepet. Jangan merepet aja. Cuci piring aja. Ya baik, kalau ditakdirkan merepet, berarti dia ditakdirkan yang nggak bagus. Nggak mau lah ya. Kayak saya ngaji di sini kan ya, udah takdir Allah. Iya, iya. Tapi ini asik ya saya. Ini dulu sebelum saya tuh masih remaja lagi, 15 tahun gitu lah. Ini kan ini gelap, ini pokok mangga sih segini, pokok durian segini. Oh iya. Wah, ini Hutan kan lah. maghrib, di sini terang Ustaz. Oh. Ada cahaya tentang rumah ini. Jadi salah sore saya bilang sama Mak, Mak, ada itu Mak, kok terang kali bagian tentang sini lah, kok terang kali itu Mak. Udah datang nurnya. Habis maghrib kan, kok terang kali ada. Iya. Apa aja yang nampak, yang lain nggak nampak. Terang kali itu Maknya. Aku tengok itu, nanti tahapannya itu kata dia. Larang nyelhap yang orang tengok lagi. Terang nih Pak, ini bukan atas terang, cahaya. Terang, padahal di sini pohon kayu kok. Masa gue ini nggak nampak? Iya. Iya, itu memang. Berarti cuma ibu aja nengok kan? Ini yang penting Lain kan, nengok. kakak yang udah meninggal tuh nanti juga. Jangan tengok-tengok itu nanti ditariknya kok ke situ katanya. Ya betul lah, kan itu. Sekarang ini tariknya. Berarti Ya memang dah. Memang kebetulan pula ini bagian saya dibagi-bagi ini bagian saya. iya, iya. Memang ini terang nih sampai ke atas, padahal ini pokok kayu besar sih, pokok mangga, Iya. pokok durian segini ya. Wah. Mana nggak mungkin terang di sini. Iya.
Udah maghrib pula lagi. Tapi udah datang nur duluan. Nah, 3 kali saya tembak sejak maghrib. Orang itu di situ. Itu mau tanya, mau aja tuh kata. Nanti kau ditarik ke situ kau gak pulang katanya gitu. Udah dikirim rahmat duluan kemari. Udah dikirim rahmatnya kemari. Mungkin juga. Nurin. Kita berdoa. Padahal itu masih Lanjut. 12 tahun lah, masih remaja SMP lagi. Tapi akibatnya sekarang itu udah puluhan tahun baru datang serius. Baru datang. Cuma alamat aja. Kenyataan gitu. Nah, baru sekarang ini lah barangkali yang nampak dulu tuh. Tapi orang tuh kan yang angkat saya sendiri. Ya nur Allah itu lah. Macam Nabi kayak Nabi kan dari negeri Makkah sampai terang ke negeri Syam. Itu cahaya. Bagi orang yang dinampakkan. Iya. Bagi tidak. Ini memang ke atas sana. Kita teruskan mana tadi. Jadi udah tak ada lagi apa dakwah ya. Berdiri atas barang yang dikehendaki. Iya. Supaya engkau berdiri, supaya engkau dapat melaksanakan atas barang yang dikehendaki, maka menegahkan, maka menghalangi akan dikau daripadanya pada batinnya. Jadi jangan dakwaan aku itu ada. Nanti kita nggak dapat keterangan penjelasan yang tajam tentang perjalanan batin. Karena akunya udah kita dakwah tadi aku. Jadi akunya jangan ada lagi. Gitu ya. Supaya dapat bagimu sempurna, yaitu tempat kesudahan. Karena kesudahan itu atas memandang nikmat dan tiada bukan melihat amal. Jadi amal yang kita lakukan itu sebenarnya kalau kita dapat memandang Allah memberi nikmat beramal pada badan nawa. Di amal itu dibukakan jalan terang hati untuk berhadap kepada Allah sewaktu beramal. Itu dia sebenarnya anugerah. Bukan bentuk amalnya. Maka orang yang kayak gini nih, dia nggak mau lagi menganggap dirinya ada amal. Nggak ada itu. Itu Allah membuat jalan untuk menuju Allah itu jalannya amal syariat. Tapi di syariat itu dia nampak hakikat yang memperbuat badannya bersyariat itu adalah Allah sendiri. Berarti simpulannya, kalau Allah membuat badan kita beramal, berarti kita menerima anugerah. Apa anugerah? Yang terakhir adalah jumpa Allahnya itu. Bukan terhenti pada amalnya itu. Maka beda. Orang yang terhenti pada melihat amal-amal ya kali-kali. Kok ini pahalanya sekian, ini pahalanya sekian. Kemarin itu datang 6 orang dari Majelis Ta'lim ke rumah, dari Bohorok sana itu, jauh. Mau datang ke Kuala Bumit pada malam Senin di Masjid Simpang. Pikirnya ya saya di situ, rupanya hujan. Baru belum lagi berangkat udah hujan turun, jadi nggak bisa pergi. Rupanya orang tuh dari jauh dan naik mobil ya kan. Karena nggak jumpa di situ, mereka tanya di mana rumah, datang ke rumah. Saya tengok gaya-gayanya, wah ini Majelis Ta'lim, saya bilang langsung tembak kan. Iya katanya. Ya, duduk. Jadi apa cerita? Istilahnya mau dengar kaji. Oh, kaji kami ini perjalanan batin menuju kepada Allah. Macam mana supaya sampai kepada Allah? Bukan hanya terhenti perjalanan amal ataupun pahala. Itu zahir pada badan. Tapi isi daripada amal itu yang dicari. Kita sholat, kita beramal, macam mana kita memandang waktu kita melakukan sholat, melakukan amal lain itu. Yang menggerakkan badan kita itu adalah kudrat iradah Allah. Itu namanya tidur afal. Sewaktu kita membaca-baca, itu namanya tauhid sifat. Nah, karena gak kita lagi.
Kalau mungkin memandang seluruh alam, itu namanya tauhidul zat. Ini yang dikaji sana, bukan cerita pahala. Siapa yang beramal mencari pahala itu jahat adabnya di hadapan Allah. Jahat adabnya. pula ya. Jahat adabnya. Udah saya bilang kita gini, kita diberikan iman, syukur. Iya kan? Pertama secara zahiran dulu. Nikmat ijad dijadikan, syukur. Kemudian mengiringi ijad. Kehidupan badan, amdad namanya, syukur. Bisa makan, bisa minum, bisa ada dunia. Kemudian untuk menghiasi batin supaya selamat diberikan Allah iman, syukur. Karena nugerah semua. Kemudian di badan kita ini dibuat oleh Allah tempat kejahiran hukum Islam, syukur. Kemudian yang tertinggi di dalam iman Islam ada yang tertuju, yaitu ihsan, berhadap hati kepada Allah sewaktu kita beramal itu. Ini yang paling tinggi. Nah, ini berarti kita mensyukuri. Kalau kita lah berbuat, kita mengharapkan balasan, pahala, surga, berarti pertanyaannya, adakah badan kita punya kudrat? Tidak. Tak ada, berarti salah. Kemudian kita melakukan, seandainya kita disuruh, taubah, saya contohkan, anak-anak aja, disuruh orang tuanya cuci piring, ngerjakan rumah, dia minta balas upah, goceng. Itu anak beradab enggak sama orang tua? Tidak. Oh iya tuh. Mak, cuci piring nak ya, mari dulu. Nanti udah siap ini goceng mak ya, nggak beradab. Tapi nggak mudah ya Ustaz menyampaikan sama orang kalau gitu ya. Nanti akan kebalikan buat kita. Bisa kebalikan kalau menyampaikan kepada orang-orang yang begitu kan. Kau sholat beradab. Iya. Nah pertanyaan kita, mungkinkah kita punya kudrat? Tak ada. Itu semua nugrah Tuhan. Kalau si anak tadi masih kerja dia ya kan. Kalau ibadah ini kerja kita pun nggak ada kan gitu. Kerja kita itu pula lagi. Masa kita minta upah dari hal yang bukan kita kerjakan. Allah yang perbuat badan awak di badan. Kalau kita yang kerjakan masih wajar kan gitu. Allah yang buat, Allah yang minta. Allah yang ngasih tenaga, Allah yang mengizinkan ya kan. Kita minta upah pula. Itu mah kerjaan ada. Tahu banyak kita gini, orang disuruh orang nebas kebun, udah siap, kita ngambil upahnya. Yang capek tadi nggak ada. Iya, yang suruh. Yang capek nggak dapat. Yang kerja tadi. Meras keringat orang. Udah orang capek. Jahat ada lah sama yang ngambil upah yang bas. Udah aku capek, dia pula yang makan gitu ya. Jadi ya Ustaz yang di luar sana itu saya kuncinya ala cerita tahala terus kuncinya ikhlas. Ya, saya ngambil kesimpulan gini aja. Para ustadz, para siapa saja dia berbicara itu karena berdasarkan ilmunya. Itulah cuman ada sama dia, yang ini nggak dapatnya. Nanggung ilmunya. Ilmunya Nanggung. Kalau dia sampai kemari nggak berani sayang bercakap sekali itu. kalau gitu ya mereka ya. Sayang sekali mereka yang ustadz-ustadz itu. Itulah saya bilang. Ya. Gantung istilahnya. Malah kalau di Stabat sana gitu buka masjid masuk Kupati kan cukup. Itu kan lapangan luas Islam, siapa aja bisa masuk. Udah tahunya orang malam Selasa situ, berpuluh tahun orang haji situ. Buat datangannya orang. Kalau namanya Ustadz, waktu mau praktek berkeluaran semua takut. Takut nggak dapat, itu orang awam bisa dapat, aku nggak dapat belah. Oh ya pula ya karena titel Ustadz itu ya. Itulah. Kena pula yang pakai jin pakai kaos dapat. Nggak kau sini nggak mungkin lah. Tapi ada yang udah pejabat, ada juga yang udah udah pensiun kuah mau juga belajar dia. Karena dicarinya tak ada ilmu yang selama ini yang dia miliki, dia nggak punya ya kan itu.
Tapi memang godaan titel Ustadz ini memang itulah dia merasa aku tadi, merasa tinggi derajat tadi, Sombong jadinya. sombong. Anak khairu minhu nanti kayak itu iblis. Aku lebih bagus dari dia. Apa pula aku? Kalau nggak dapat aku kan malu. Sementara Ustadz tuh patokan. Itulah dia. Patokan jemaah itu. Lupa. Iyalah. Makanya enggak juga kan. Belum maksimal. Kita teruskan mana dia? Maka apabila ada hamba itu serta dirinya, saya ulangi lagi, pemahami betul-betul nih. Maka apabila ada hamba itu serta dirinya, apa pahamnya? Rasa aku itu belum bisa lepas. Serta dirinya. Hah? Iya, akunya itu belum bisa lepas. Maka diperintahkan oleh hak ta'ala akan dia, maka khalislah daripada melihat amal dan berdiri sertanya, serta amal, dan jadilah ia tiada haula dan tiada kuata dan tiada iradat baginya melainkan dengan dia. Berarti ini apanya salah. Salahnya ini yang saya lupa meralatnya nih. Apabila ada hamba itu tidak beserta dirinya, itu betul. Tiada beserta dirinya, itu tambahin. Karena ujung keterangannya udah lain dia. Apabila ada hamba itu tiada lagi beserta dirinya, berarti sama siapa? Sama Allah. Kalau beserta diri ya tetap syirik. Mana yang ini nih? Iya, punya Ustaz. Nah, berarti ada pentingkan ini siapa ini? Assalamualaikum. Nggak penting ini. sinyal. Kadang jadi tolong ralat ya. Maka apabila ada hamba itu tiada lagi beserta dirinya, tiadanya lagi ya, tiada serta dirinya. Tolong tambahkan itu. Saya nggak mau ulangi. Tiada beserta dirinya. Tiada beserta dirinya, maka diperintahkan dia oleh hak ta'ala akan dia. Maka diperintahkan oleh hak ta'ala akan dia. Berarti yang ngatur dirinya udah Allah. Allah itu yang merintah mengatur dia, nggak lagi dia. Karena hamba itu tidak lagi beserta dirinya. Kalau udah tidak lagi beserta dirinya, maka khalislah, maka lepaslah dia daripada melihat amal. Kan betul. Walaupun badannya beramal, dia nggak melihat amalnya lagi. Kenapa? Karena yang mengatur dia beramal itu udah urusan Allah punya. Nggak dia lagi. Kalau dia udah tidak lagi melihat dirinya beramal dan kekal ia dengan Tuhannya, kan? Kekal. Berdiri. Mana lompat saya tadi enggak? Diperintahkan Allah daripada tiada lagi melihat amal dan berdiri sertanya serta Allah, dan jadilah ia tiada haula dan tiada kuata dan tiada iradat baginya melainkan dengan dia, melainkan dengan Allah saja. Mana itu? Dia nggak ada lagi dia dengan diri. Kalau dia nggak ada dengan diri, berarti dia dengan Allah. Ini tolong ini yang saya sering kali nggak diperbaiki. Halaman yang ini kadang-kadang lupa saya yang perbaikinya itu. Apabila ada hamba itu tiada serta dirinya. Sempurnakan Bu ya.
Nah, udah paham lah nih kan? Kalau nggak sama Allah, sama Allah lah. Wa innama ja'ala mahallan lil aghyari wa ma'danan liwujudil aqdari tazhidan laka fiha. Dan hanya saja dijadikan oleh Hak Ta'ala wilayah dunia, kekuasaan dunia. Apa kekuasaan dunia itu yang dijadikan oleh Allah? Itu adalah tempat bagi segala aghyar. Kalau kita menguasai dunia, mengurus tentang dunia, berarti yang kita urus itu sudah pasti sesuatu yang bukan Allah. Sesuatu yang bukan Allah itu dinamakan aghyar. Kalau hanya terhenti di wilayah dunia. Kecuali kita melihat wilayah dunia itu kezahiran daripada hak ketuhanan, berarti dalam keadaan macam ini dunia dapat, Allahnya ada. Nah, gitu dia. Kalau hanya terhenti semata-mata di wilayah dunia saja, berarti di dunia itu adalah tempat aghyar, tempat yang bukan Allah, dan tempat daripada galian wujud segala kekeruhan. Itu istilah bahasa. Di dunia itu, wilayah dunia itu adalah tempat galian wujud segala kekeruhan. Semakin banyak kita mengurus hanyut tentang dunia, semakin banyak mengeruhkan hati pula, ya kan? Supaya menzuhurkan bagimu di dalamnya, supaya yang macam ini, aku nggak suka lah macam ini. Hatiku dengan yang aghyar raja, lagipun hatiku kalau ku tempuh di sini, aku semakin keruh, semakin banyak masalah, tidak bisa tenang, hingga tiadalah dapat engkau bersandar kepadanya, kepada Allah lagi. Karena sibuk tersandar kepada sesuatu yang bukan Allah, dan tiada naik atasnya. Kita tidak akan bisa naik untuk mendaki menuju kepada hadirat Allah, karena binasanya. Karena kita udah binasa dengan hanyut dikurung oleh dunia. Dan inilah kesudahan yang disungguhinya, dan inilah yang kesudahan yang disungguhinya. Sebenarnya itu kurnia kepadamu supaya tiada engkau istighfar kepadanya. Tengok ini ingatannya. Seandainya Allah memberikan kepada kita wilayah dunia, itu karunia. Tapi kita jangan sibuk kepadanya. Ini coba nama makainya nih. Dunia dikasih sama Allah, tapi ini minta tiada engkau istighfar kepadanya, tidak kau menyibukkan hati di anugerah Allah itu. Karena hakikat zuhud itu, yaitu gugurlah ragib daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Hakikat zuhud itu gugur dari hati, suka kepada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi suka kepada yang lain itu gugur, dia udah nggak ada di hati. Oh, dikasih dunia nggak apa-apa, tapi yang mengurusnya Allah. Ya Allah, engkau memberikan aku ini dunia, tapi yang mengurusnya engkau juga. Aku pasrahkan pekerjaanku ini di dalam urusan takdirmu. Engkau yang mengatur dunia dan engkau mengatur diriku. Hatiku bukan ke dunia, tapi hatiku kepadamu ya Allah. Engkau beri petunjuk. Nah, jadi nanti bisa saja orang Islam jadi pemimpin dunia, bisa. Tapi macam ini, dia tetap zuhud. Dunia itu ada, tapi hanya digunakan. Kita lihatlah Nabi yang jadi raja, Nabi Daud jadi raja, Nabi Sulaiman jadi raja. Berapa rakyatnya itu yang diaturnya itu. Tapi artinya tidak ke situ, tapi artinya kepada Allah. Rasulullah memimpin dunia waktu itu, zaman Islam lah.
Kemudian para sahabat juga begitu. Nah, tapi di belakang kalau namanya dunia ini timbullah. Nah, mulailah kekeruhan, menjatuhkan kan itu. Sampai beberapa kali perang, 17 kali perang, bukan tanggung itu. Perang saudara sama Islam pula tuh. Waduh, ini zaman sesudah Rasul ini lagi udah segala macam. Sikit lagi ya. Alima annaka la taqbalun nushal mujarrada fazuquka min zawaqiha ma yashulu alaika wujudu firaqiha. Waduh, telah diketahui oleh Allah SWT bahwasanya engkau tiada menerima nasihat semata-mata. Memang kalau nafsu ini, bawaan badan itu pertama diperangaikan oleh Allah secara kejadian aslinya, dia diperangaikan dengan perangai jahat, dan kemudian dia tidak mau bertuhan. Tidak mau bertuhan, nafsu itu sukarela, nggak ada. Yang mau bertuhan cuma roh. Bisa saja nafsu itu bertuhan, tapi setelah disiksa, setelah disakiti, dimasukkan ke dalam neraka 600 tahun, 300 tahun belakangan, diberikan kelaparan dan kehausan yang sangat, di situ baru nyerah nafsu. Angkat, hai nafsu, aku ini siapa? Karena udah kelemasan, kehausan 300 tahun, kena bakar lagi, baru dia ngaku dengan terpaksa, engkaulah Tuhanku. Memang manusia kayak gitu, Bu. Udah disakiti, udah sakit, udah terkapar, udah terjepit. Ya Allah, ya Allah. Ha, kata Tuhan, kalau nggak aku bikin gini, kau nggak manggil aku. Memang begitu rupanya. Kalau namanya aslinya nafsu tidak menerima nasihat, maka dirasakannya akan dikau setengah daripada rasanya yang memudahkan atasnya beroleh menceraikan dia. Diberikan oleh Allah dengan perasaan kita secara pelan-pelan terpisah dengan Tuhan. Habis nafsu nggak bisa dikasih nasihat, dia menjauh terus sama Tuhan. Memang batanya memang nggak mau bertuhan. Maka adalah perbuatannya sertamu yang demikian itu. Wah, seperti perbuatan-perbuatan bapak akan anaknya yang main-main ular. Seakan-akan Allah tuh memberikan kepada kita perumpamaan, ini dunia, hati-hati nak ya, ini ular, sentuhannya lembut tapi bisanya mematikan. Datang anak tadi, ya main-main lah dia, tapi kalau kena racun, tiada diketahuinya akan bisanya. Anak-anak mah tahu bisa ular tuh. Dan ketika menerimanya akan kabar yang mengkabarkan dirinya. Nah itu. Maka karena itu Allah juga yang memberi petunjuk. Dunia ini dikasih taubannya seperti ular. Sentuhannya lembut. Tapi gara-gara dunia banyak yang matikan. Itu kata Imam Ghazali, ad-dunya ya, seperti ular dia. Sentuhannya lembut tapi bisanya mematikan. Kecuali orang yang dihidayahkan oleh Allah, dunia ini adalah hanya sebagai pendukung dalam kehidupan badan untuk bisa terdukung di dalam pelaksanaan syariat agama Allah di badan dirinya itu. Itu aja, tak lebih dari itu. Itu juga menurut takdir. Yang ditakdirkan untuk dunianya sedikit atau banyak, itu pasti akan berlaku.
Dan faedah zuhud di dalamnya itu, walaupun kita di dalam dunia, tapi hati kita gugur suka kepada dunia. Kita gugurkan itu. Dunia itu diambil, dipakai. Jangan hati itu suka, cinta, gemar kepada dunia. Itulah zuhud. Kalau gini macam mana? Berarti itu selamat daripada kekeruhan dunia. Berarti dunia itu ada, tapi dia selamat. Kenapa? Apa senjatanya? Zuhud. Nah, senjatanya zuhud. Nah, itulah dia yang bisa menyelamatkan kekeruhan daripada hati, daripada berada di dunia. Dan senanglah daripada lelahnya. Udah, nggak capek-capek kali. Karena nggak capek pikiran. Segala urusan itu diperlepaskan, diserahkan, Allah yang ngurus. Bahkan dia melaksanakan urusan dunia itu bukan tenaga kekuatannya, tapi adalah dengan kekuatan dan iradat Allah Ta'ala. Bang salam. Tak ada saran ulangan. Dan selesailah waktu bagi ubudiyah. Bisa. Aku bisa melaksanakan hak hambaan walaupun aku di dunia. Sebab dunia ini adalah tempat persinggahan sementara, tempat rantauan. Siapa berhasil di sini, berhasillah. Itu maka dikatakan dunia itu tempat dagang. Orang dagang kita ini. Kalau bahasa lama, kita dagang nih orang rantau namanya. Anak dagang itu bukan berjualan, anak rantau. Dan adalah yang mewajibkan takut, yang membawa secara pasti kepada takut. Artinya takut kita terkecoh, tertipu dengan dunia. Yang menanggung, yang membawa atas meninggalkan dunia, mana? Yaitu ilmu yang memberi manfaat. Mana ilmu yang memberi manfaat? Ilmu Allah yang menyelamatkan kita sampai ke akhirat. Maka tidak heran kalau orang memegang dunia sebentar-sebentar baru 2 tahun masuk bui. Kenapa? Ilmu manfaat nggak ada sama dia. Coba ilmu Allah dipegang. Dunia itu dipakai, tapi dia nggak ke situ hatinya zuhud. Ilmu yang ini yang tak ada di kalangan-kalangan kelas atas, nggak ada. Yang kayak gininya, tak mau orang belajar. Wallahu a'lam bishawab. Akan datang al ilmu nafi'u, ilmu yang bermanfaat. Macam mana katakan ilmu yang bermanfaat? Tak apa ya, catat ya. Saya tuntun ini. Siap-siap Bu, segala sesuatu selesaikan dulu. Kemarin di Kebun Kelapa hari Rabu 8 orang saya suruh duduk. Tak peduli, hatinya masih tertengok juga dunia. Dah. Oh di Sabat semalam 2 orang. Mudah-mudahan tak ada. Di sini kan ada tempat Nur. Yang berdiri. Maka dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Artinya salat itu meninggalkan segala sesuatu yang bukan Allah. Mulai dari dirinya, alam muluk, alam malakut, sampai alam jabarut. Kalau bisa sampai alam lahut. Dah Bu? Supaya jangan istighfar kepada yang lain, jangan sibuk dengan yang lain. Hati itu tenang, pasrah, mengharapkan semoga Allah membukakan jalan, memberi paham kita akan jalan yang kita tempuh itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Cepat sikit, jangan lama-lama. 1 detik aja. Sibuk kita yang lain, dia teralih perhatian. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Aku keluar dari diri, aku lepas dari diri. Langsung melaksanakan itu. Terpisah aku dengan diri badanku ini. Siapa yang memisahkan rasa aku nafsu itu harus keluar. Rasa keakuan nafsu itu harus melepas dirinya. Gunanya supaya dirinya itu diambil alih oleh Allah. Supaya Allah itu mengurus dirinya sendiri. Tidak lagi dicampuri oleh keinginan nafsu. Lepas. Dan kita nampak perjalanan batin. Terpisah aku dengan diriku. Rasa aku itu sudah terlepas, terpisah dari diriku ini. Periksa masing-masing. Saya kasih tempo setengah menit, saya tengok satu-satu. Siapa yang udah bisa berlepas? Langsung ya. Dari sebelah kanan. Dari ibu dulu. Rosa, udah lepas apa enggak? Betul. Ibu Bibah, udah lepas apa enggak? Betul. Berikut, udah lepas apa enggak? Betul. Sebelahnya belum lepas kali. Sebelahnya belum juga. Sebelahnya sudah betul. Sebelahnya sudah betul. Sebelahnya sudah betul. Sebelahnya belum kali. Sebelahnya belum juga. Sebelahnya masih duduk juga ikut badannya. Sebelahnya belum juga. Sebelahnya belum juga. Yang tarik kemari, udahkah aku berlepas tawakal? Sudah. Ini anak kita ini, betul apa enggak udah tawakal? Jawabannya belum. Masuk kepada Pandar. Udah Pandar udah lepas? Udah. Fikri lepas. Erwin lepas. Pak Alan lepas. Coba sempurnakan yang belum lepas tadi. Ini akan datang permintaan kedua. Dah, permintaan kedua yang harus dilepas. Pertama, kita harus lepas, terpisah dengan rasa aku itu daripada badan. Badan biar aja dulu di situ. Kalau bisa sejauh mungkin ditinggalkan, jangan ditengok lagi. Di badan yang sudah kita tinggalkan itu ada mata melihat. Kita nggak boleh ikut-ikut lagi melihat. Karena itu ada kejairan sifat basar Allah sendiri. Dan Allah tuh tak suka kalau sifatnya yang disekutui. Maka karena itu waktu badan melihat, kita nggak mau tahu. Itu mata badanku melihat, ya biar. Aku nggak boleh ikut-ikutan melihat lagi, nanti aku syirik. Karena melihat itu sifat basar Allah dari situ. Kalau aku ikut, ya aku mensekutukan sifat basar Allah, syiriklah aku. Coba periksa. Nanti saya periksa lagi kalau udah sifat ini selesai, supaya diperbaiki semua. Mudah-mudahan sampai ke sifat ini lempang semua ya. Ini yang tahu diriku, yang tahu ruangan, kalau tahu karpet, warnanya, orang, rumah, alam, dan seterusnya. Ini ilmu Allah itu meliputi pada sekalian 7 lapis langit dan bumi, meliputi pada hati diri yang sudah kita tinggalkan itu. Berarti hati diri yang diliputi oleh ilmu Allah itulah, maka dia tahu ini dirinya, tahu dia ruangan, tahu seterusnya. Kita jangan ikut-ikut lagi. Rasa aku itu jangan ikut tahu, keluar terus. Itu diri udah urusan Allah punya. Dan di diri itu ada Allah jahirkan tanda-tanda ketuhanan, jangan diambil-ambil. Kuncinya di mana? Mati. Badan diriku itu saripati tanah, dia benda mati. Aku nggak hidup di situ, nggak ada ikut-ikutan. Yang hidup cuma Allah yang mempunyai sifat ketuhanan,
yang menjahirkan sifat ketuhanan itu ada pada badan diri. Perantaranya untuk teres ini adalah satu ciptaannya yang dalam urusannya namanya roh. Karena roh itu telah diperkenalkan oleh Allah tentang sifat ketuhanannya. Tatkala roh itu masuk ke badan, di badan itu tetap terjahir sifat ketuhanan Allah. Karena pandangan roh kepada Tuhan Alastu birabbikum itu mencakup kepada wujud, mencakup pada sifat, mencakup pada apal dan seterusnya. Jangan ambil. Aku mati. Aku nggak ada di diri lah. Aku nggak ada di alam lah. Kenapa? Alam itu Allah untuk menunjukkan wujudnya, tapi kita belum sampai ke sana. Ini yang mendengari sifat sama Allah jahir pada telinga diri. Jangan diambil. Dan yang memperlakukan badan kita duduk ini kudat irada Allah meliputi pada sekalian wujud alam sampai yang sekecil-kecilnya tidak bisa lepas daripada kudat irada Allah. Diliputi oleh kudat irada Allah. Habis? Kalau gitu ya Allah, diriku melihat, tahu, mendengar itu kau punya. Nah aku pulangkan, macam mana aku jangan ada sekutu lagi. Macam mana aku jangan ngambil-ngambil sikit pun tetap juga syirik namanya. Nah kita periksa, kita tengok. Benarkah aku dah terpisah daripada diri melihat, tahu, mendengar dan merasa duduk? Periksa betul. Saya kasih tempo 1 menit. Saya akan periksa lagi. Supaya kita perjalanan kepada Allah yang ada kepastian. Bukan taksir-taksir, bukan agak-agak, bukan tebak-tebak, nggak boleh. Dia harus nyata. Habis waktu. Ini 7 ya. Diri, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu Allah punya semua. Tak ada aku punya sedikit pun. Aku udah mati, aku udah keluar dari diri. Tetap posisi keluar dan posisi mati. Tak ada hubungan dengan diri, nggak ada. Ada hubungan dengan alam, tak ada juga. Jadi yang ada hubungan dengan diri dan alam adalah Allahnya sendirian. Kenapa gitu? Karena diri dan alam itulah sebagai kejahiran tanda-tanda ketuhanannya. Maka karena itu kita nggak boleh mengambilnya sedikit pun. Siap? Saya tengok dulu dari Rosa. Betulkah Rosa udah terlepas daripada diri, melihat, tahu, mendengar, dan rasa duduk? Jawabannya udah betul. Bu Bibah, udah betul. Sebelahnya, udah betul. Sebelahnya, udah betul. Jangan ikut melihat lagi ya. Sebelahnya, aku ada tahu ruangan sikit, masih juga mencampuri. Walaupun sikit tetap dinilai mencampuri. Jangan tahu. Yang tahu ruangan ini cuma Allah, bukan aku yang tahu. Itulah mencampurinya di situ. Sebelahnya bagus. Sebelahnya bagus. Jangan ikut-ikut mencampuri, tahu ya. Sebelahnya betul. Sebelahnya betul. Sebelahnya betul. Sebelahnya aku masih tahu ruangan. Berarti aku mencampuri ilmu Allah. Sebelahnya aku masih nengok dan mencari ruangan, berarti mencampuri sifat Tuhan. Sebelahnya bagus, lepas. Sebelahnya lepas. Ya adik ini, betulkah? Masih aku melihat dan tahu ini ruangan, berarti mencampuri sifat Tuhan. Pak Andar sudah lepas sama sekali. Fikri lepas sama sekali. Erwin masih tahu ruangan. Itu nggak bisa didustai Erwin. Berarti aku mencampuri ilmu Allah nih. Aku masih syirik nih. Lepaskan lu tahu tuh. Tak usah itu kita tahu. Keluar dari diri, keluar dari tahu. Balan, betul. Nah, ini penghabisan ya. Siapa yang bisa-bisa, siapa enggak, itu anugerah Tuhan. Ya Allah, aku telah berserah di kehadiranmu, telah berserah, aku pulangkan ini melihat, ini tahu, ini mendengar. Aku udah mati. Dan yang mendudukkan badan itu urusanmu, aku gak ikutan lagi pada diri. Dan aku gak ikutan mau lagi melihat ruangan ini dan alam.
yang banyak pada makhluk ini adalah asma-Mu, dan wujud alam secara menyeluruh itu adalah kejadian wujud-Mu. Aku terpisah dari sini, takut ada dua wujud. Untuk kepastian aku jangan ada wujud, aku lebur, hancur, mati, lebur, hancur, sirna, lenyap. Dan sekarang aku merasakan semata-mata aku nggak ada wujudku di alam. Yang ada di alam itu cuma satu wujud, yakni kejadian wujud Allah saja. Saya kasih tempo 2 menit. Ini penghabisan. Aku nggak ada sama sekali di alam. 2 menit saya kasih tempo supaya ini menempuh perjalanan ini dengan sebagus-bagusnya. Masih ada lowongan lagi dah. Jangan merasa ada lagi aku dalam dunia. Itulah simpulannya. Badanku ada, iya, badanmu itu tanah. Tanah itu alam. Alam itu secara menyeluruh kejadian wujud Allah yang satu. Maka karena itu jangan ada di alam lagi rasa akunya ini. Tinggal 1 menit. Kembali kepada asal asliku lah. Mana asal aslimu? Ya aku kan hakikatnya nggak ada wujud. Ya kesanalah. Terpisah dengan segala yang berwujud ini. Terpisah. Sekali lagi. Terpisah daripada segala yang berwujud ini. Mantapkan sekali lagi. Aku terpisah daripada segala yang berwujud ini. Yang berwujud ini adalah zahir wujud Allah. Zahir wujud Allah di sini. Aku udah habis, nol, hancur, sirna, lenyap, apapun gak ada. 4 menit lagi, sempurnakan. Ini dari Pak Alan. Saya cek dari Pak Alan. Betulkah Pak Alan gak merasakan daripada wujud alam, wujud dia di alam di dunia? Cuman badan ada di sini, dia nggak ada merasa dalam dunia. Kita tengok betul apa enggak dia. Jawabannya ada betul. Erwin masih merasa di dunia. Kenapa? Ini dia tahu ruangan, berarti masih belum panah. Fikri nggak ada hubungan dengan alam lagi. Bagus. Andar nggak ada hubunganku dengan alam. Alam itu hubungannya dengan Allah. Bagus. Berikut ada ini. Masih ku tengok ruangan, berarti ku masih punya wujud. Sebelahnya, ibu, masih aku tahu ruangan, berarti aku masih punya wujud. Sebelahnya, masih tahu ruangan, berarti aku masih punya wujud. Sebelahnya, masih aku tahu ruangan, berarti aku punya wujud. Sebelahnya, masih aku punya tahu ruangan, berarti aku masih punya wujud. Wujudku belum lebur habis. Ya, mulai melintang sana, sudut. Betulkah aku udah panah ini? Masih dalam menempuh panah, tapi belum habis betul. Coba sepanah-panahnya, seenggak adanya, sehingga aku nggak ada aku dalam dunia. Rasa aku nggak ada dalam dunia. Itu badan itu tanah. Itu dari tadi kutinggalkan. Rasa akunya itu nggak ada di ruangan ini, nggak ada lagi dalam dunia. Akunya itu udah hancur. Kalau badan ada, itu tanah. Tanah itu alam. Alam itu kejadian wujud Allah. Jangan diambil. Nggak tahu ke badanku lagi, nggak tahu alam dunia. Kalau itu halal udah pulang. Yang berikut, masih ada aku tahu ruangan, berarti wujudku masih ada. Yang berikut, masih tahu aku ruangan, berarti wujudku belum lebur habis. Yang berikut, aku masih tahu juga ruangan, berarti wujudku belum lebur habis. Yang berikut, masih tahu juga aku ruangan, berarti wujudku masih ada. Ya. Yang berikut, masih tahu ruangan, berarti aku wujudku masih ada. Yang berikut, aku udah gak ada wujud. Bu Bibah, aku ada tahu lah ruangan ini sedikit. Perhatikan tuh Bu Bibah. Berarti aku ada tahu ruangan, berarti masih ada wujudku sedikit. Aku harus lebur dulu. Semata-mata nggak ada. Yang tahu ruangan cuma Allah. Aku nggak ikutan lagi. Buat habiskan wujud kita tuh lebur sama sekali. Rasa akunya itu lebur dia. Tinggal Allah sendirian.
Nah itu mulai bagus. Sampai pada hakikat semata-mata. Hakikatnya aku memang gak ada. Rosa. Dah, jangan berwujud alam. Bagus. Pertahankan tuh ya. Balan, jangan. Aku nggak tahu, aku nggak punya. Itu badan nggak tahu, urusan Allah punya. Oh beribadah dia nggak tahu, bukan aku punya. Aku ikut jaga, aku nggak ada, itu aja. Soal Allah mengatur alam, soal Allah mengatur badanku, itu kan alam. Ya urusan dia lah itu. Kan Allah ngatur alam. Di alam ada badanku. Ya Allah ngatur badanku sholat. Kau mana? Aku nggak ada. Nggak punya wujud. Makanya itu aku nggak nengok alam lagi. Karena alam secara menyeluruh udah aku pisahkan. Walaupun mata badan nengok ruangan nggak ada pengaruhnya sedikit pun lagi. Itu melihat tuh Allah. Mana aku lagi tuh. Aku udah keluar dari diri. Keluar aku dari alam. Aku udah lebur. Alhamdulillah, saya mau yang kayak gini, bersih dia semata-mata cuma ada Allah. Berikut, habiskan panas semata-mata nggak ada yang turunin, semata-mata nggak ada yang pakai. Habis, silakan. Saya mau yang kayak gini. Allah ngatur diriku, Allah ngatur alam. Kau mana? Aku nafsu itu, aku rasa akunya itu udah hancur, dasarnya udah lenyap. Dan dia dari tadi udah terpisah dengan alam. Mana berani dia mencampuri alam? Alam kan hak Allah punya. Berarti aku mencampuri hak Allah lah. Terus mana? Terus nggak ada. Terus tidak ada wujud. Siap-siap ya semua. Bagus. Itu tandanya. Kalau orang udah memang betul nggak ada sikit pun, itu nampak yang jahir alam ini jahir Allah. Yang batin alam ini itulah yang laisa kamisulun. Adakah di antara kedua ini jahir batin akunya? Nggak ada lagi, habis kosong. Menunjukkan aku itu hakikatnya udah nggak ada. Ya kan? Itu cari macam itu nanti makamnya. Ini warung Mamah Dian. Ada terus ya. Alhamdulillah, bagus. Ya gitulah juga sama. Aku udah gak ada lagi habis. Ya kan? Antara Allah aja sendirian, jahir dan batin. Aku yang mana? Gak ada. Usah duluan. Segini ya. Terus nggak ada. Buat aku nggak ada. Badanku alam. Bagus. Alhamdulillah. Badanku alam. Kejadian Allah. Aku mah hidup-hidupan. Betul kah? Betul. Silakan.
Ada rasa akunya, rasa aku tahu pada alam, nggak ada yang tahu alam cuma Allah. Yang tahu alam cuma Allah, nggak ada akunya lagi. Buat yang lainnya, mau dapat semua. Alhamdulillah. Ibu Bibah, tahukah bangga Ibu Jubani alam lagi periksa? Kalau tahu pun sadar. Tahukah kita panah? Kalau tadi si tahu panah belum sampai. Hakikat semata-mata nggak ada tuh belum sampai. Kalau kita masih tahu kita tuh panah. Saya mau nggak ada lagi. Berarti Allah zahir dan batin. Silakan Bu. Baru betul. Huwa zahiru wal batinu. Nah, Allah yang zahir mana? Ini wujud alam. Wal batinu itu yang rasakan istri. Kau mana? Nggak ada di antara keduanya. Hakikatnya aku nggak ada. Itulah membiasakan supaya takut, supaya tamkin. Alhamdulillah. Berikut kita tengok udah betul apa enggak ini makannya. Habiskan aja lah ya. Memang aku udah nggak ada kok. Silakan. Rasaku nggak ada tuh ku pakai terus. Yang ada ini bukan. Yang ada ini dipisahkan, ini Allah punya semua. Ringan kali itu. Kalau yang ada ini Allah punya semua, yang ngatur badanmu aku, kata Tuhan. Yang membuat badanmu bekerja aku. Yang membuat badanmu beramal aku. Coba ringannya. Mana itu kita lagi? Yuridullahu bikumul yusra. Yang dimaui Allah kepada kalian mudah. Kenapa orang campur itu hatuan itu bakal jadi berat. Wala yuridu bikumul yusra. Tak ada kemauan Allah kepada kalian itu susah. Berarti kita yang salah kan? Bagus. Jangan tahu ruangan, jangan tahu alam. Tinggalkan dulu. Sampai aku nggak tahu diriku, nggak tahu ruangan, nggak tahu alam. Dan aku panah, hancur, sirna, lenyap, habis. Yang tahu diriku, tahu ruangan, tahu alam cuma Allah sendirian. Aku nggak boleh mencampuri urusannya. Nah itu. Silakan, ini urusan Allahnya. Sholat dia, tapi urusan Allahnya. Itu dikatakan diam di dalam amar Tuhan. Dalam kitab itu diam di dalam amar Tuhan. Diam di dalam urusan pekerjaan Tuhan. Saya campur lagi apa? Kalau itu nggak dapat ke Tuhan, ajab di akhirat. Tidak usah di akhirat, di kuburan awak kena sisa habis-habisan. Hah? Jauh-jauh ya Pak, dekat dulu ya kan? Dekat ya. Sopo Gustimu. Kehadiran Allahnya itu bukan dijawab, tidak. Kehadiran Allah itu yang menjawab sendiri. Tak pakai bahasa apa sama malaikat awak? Bahasa Indonesia. Mana ini? Aku masih tertengok ruangan, tinggalkan dulu. Jangan tertengok lagi, jangan tahu lagi ruangan. Masih tahu, tinggalkan dulu lagi. Sampai nggak tahu diri, nggak tahu ruangan, nggak tahu alam.
Sampai alam pun nggak tahu. Itu udah panah. Lewatkan lagi panah sampai nggak tahu panah, baru betul panah itu habis dia. Sampai hakikat kita semata-mata nggak ada wujud, baru betul. Udah, alhamdulillah sekarang. Aku nggak ada lah soal alam, soal badanku berjalan, sholat nggak tahu aku, tulisan Allah semua. Kau mana? Aku udah nggak ada. Betul. Kalau masih aku ada salah. Wujud juga zambun, salahnya di situ. Wujudmu merupakan suatu dosa. Tidak maka salah tadi. La qiyasalahu, yang tidak dapat dikiaskan kesalahan itu dengan dosa yang lain. Mana? Syirik. Dosa lain siapa menang? Syirik tidak. Maka itu tunggu betul. Terus nggak ada aja. Aku nggak ada. Allah ngatur alam, nampak aku. Allah ngatur badanku ibadat, nampak aku juga. Kau mana? Aku udah nggak ada. Nggak ikut-ikutan lagi. Itu yang minta. Berarti dia istilahnya menyaksikan Allah di mana saja. Itulah mengamalkan persaksian namanya. Mengamalkan syahadat tadi istilahnya itu. Artinya mengamalkan persaksian. Bagus. Ya. Habiskan terus, jangan tahu lagi alam dunia. Jangan tahu lagi panah, lewatkan dulu. Buat semata-mata nggak ada. Bagus, ya kan? Aku yang nggak ada inilah, yang segala yang ada ini itu urusan Allah, aku nggak ikut kita lagi ngurus. Udah aku pulangkan. Itu maka dikatakan Malik Yaumiddin. Malik itu yang memiliki, arti aslinya hari akhirat itu dimiliki sepenuhnya di dalam urusan Allah, sehingga kaki-kaki manusia nggak bisa bergerak sendiri. Aku kesanalah, nggak bisa. Berarti rasa aku nggak ada lagi di situ. Nggak ada lagi. Baik kafir maupun Baik muslim. kafir pun tahu dah waktu itu, baru dia Berarti tahu. bertauhid semua lah waktu itu. Bertauhid semua, karena dibuka akhir hijab. Cuma apa boleh buat, nyesal. Boleh buat lagi, tak ada lagi perbaikan. Dan itu kaki sendiri nggak bersendiri. Dia bergeser, berjalan menuju orang fasik, menuju orang kafir. Bukan dia teratur lagi, enggak. Udah kayak diremot ya Pak? Iya. Masing-masing. Memang sudah menurut urusan Allah semua. Enggak. Tak payah lagi berita-berita. Ya, sudah selesai. Kalau masih tahu aku hati ke ruangan, aku masih punya wujud. Periksa dulu gitu. Ini masih punya wujud ya. Dia nengok ruangan enggak. Tinggalkan diri, tinggalkan ruangan, tinggalkan alam. Sehingga nggak nengok diri, nggak nengok ruangan, nggak nengok alam. Mana? Masih nengok, belum habis. Itu udah terpisah. Nampaknya itu kalau terpisah. Masuk aku ke panah, ke lebur, ke hancur. Mana perjalanannya? Menuju semata-mata nggak ada. Mana perjalanannya? Sampai hakikatku, memang hakikatku rupanya nggak ada. Mana dia? Itu yang minta. Bukan harus nengok berhadapan Tuhan, tidak. Laksanakan kita tuh hakikatnya semata nggak ada.
Allah itu akan menampakkan dengan sendirinya hak ketuhanannya itu, nggak dipandang-pandang, tidak. Otomatis. Kenapa terhalang? Rasa akunya itu masih ada, itu yang masalahnya. Campuri. Dan kalau kita nengok-nengok kan berat kan ini macam tugas. Nggak ada tugas. Kaunya jangan ada. Laksanakan aja hakmu penghabisannya panah, itu aja yang minta. Mana Allah tuh memberatkan hamba, nggak ada. Tapi yang itu tadi kita ngambil hak Tuhan punya itu yang akan beratkan diri. Sirik. Terus belajar. Kalau masih tertengok aku sajadah, jangan takbir dulu. Rumah, tengok aku sajadah lagu, jangan takbir dulu. Tinggalkan sajadah, tinggalkan alam sekaliannya, tanah awak bertakbir. Itu latihan awak, bukan di sini aja. Di mana nih apa di mana? Di mana dia kedudukannya? Aku udah panah itu lewatkan dulu. Sampai panah itu pun hancur, sirna, lenyap. Aku memang akhirnya semata-mata nggak ada. Baru habis dia kesalahannya. Nah, baru Allah aja, silakan. Ya otomatis. Dengan sendirinya, dia nengok-nengok. Itulah kita pahami, Allah tuh nggak mau menyulitkan hamba. Tak ada satu zarah pun Allah memisahkan awak. Dia limpahkan Rahman dan Rahim. Itu maka Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita sendiri yang mempersulit diri ya? Iya. Mencampuri tadi. Rahman mana? Alam dunia dan badan. Ku kasih makan badanmu, minum badanmu, tempat tinggal badanmu, Rahmanku. Rahim, makrifat ku kasih dan ku ambil. Apa rupanya? Kesimpulan dua sifat ini, Rahman dan Rahim. Sampai ke akhirat kau jumpa sama aku nanti. Ku tempatkan badanmu, bukan di dunia, tapi di akhirat. Di istana, tak payah-payah kau beli kayu lagi di situ. Kepangrok. Bukan tamu ciptaannya. Ada dari emas, ada dari perak, menurut amal. Berarti kita masuk ke fase itu selalu diganggu oleh nafsu aja ya dalam. Nafsu inilah paling, tapi enggak itu tadi. Dibuat nafsu itu untuk meraih makanan di dunia, itu aja sana. Itu aja kepentingannya. Jadi kan kepentingannya berlebih. Itu tadi. Tinggalkan yang ditahui oleh hati, diri, ruangan, alam, warna, benda, seluruhnya tinggalkan dulu sehingga aku nggak tahu apa-apa. Baru masuk ke panah, lebur, hancur, sirna, lenyap. Sampai kurasakan aku nggak ada wujudku sedikit pun. Yang ada di dunia hanya kejaran Allah. Nah, kan mudah, ya kan? Oh Allah yang jaya rupanya. Mana lama-lama. Terus nggak ada. Itu maka dikendaki. Yang dikendaki dalam ada berhak sudah berada pada Tuhan. Cuman Allah aja yang ada. Kita tuh nggak ada terus. Ah, badanmu tuh satu. Udah Allah yang ngurusnya. Gak ada lagi kita. Rasa aku itu aja yang penghalangnya. Coba kita pikirkan waktu lahir. Tahukah kita harta yang kita miliki sekarang waktu dulu? Nggak tahu kan? Kita tahu ada, punya. Bapak dulu lahir di mana? Pak Bandar. Di rumah sakit. Hah? Di rumah sakit. Enggak, di rumah sakit Binjai. Medan. Ah, berarti di Medan. Tata tinggal di Binjai. Nah, rumahnya Binjai. Ya sekarang. Orang tua? Orang itu ya masih udah meninggal, rumah masih ada di Medan.
Di Medan, berarti orang Medan dulu Bapak. Pindah dari rezeki ke Binjai. Kan nggak tahu. Nggak pernah tahu. Dulu nggak tahu lah. Nggak tahu. Sekarang merantau di Binjai kan. Tinggal di sini. Banyak pula harta. Banyak rumahnya kan. Itu tadi mana tahu apa itu? Banyak rumahnya. Iya. Nah, Semua nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. nggak tahu saya kan. Itu menerima yang udah Tiba-tiba tetangga ya kan, loh pindah lagi kemari. Dah. Masih nengok diriku, masih nengok ruangan, masih nengok alam, periksa. Saya nggak boleh lama ini. Oh, berarti diriku bukan Allah, ruangan bukan Allah, alam bukan Allah. Sekarang yang bukan Allah ini kutinggalkan langsung. Kalau bisa alam ini langsung kutinggalkan. Coba lepaskan dulu alam gratis. Berpisah dengan alam itu mana? Pemakaiannya itu saya mau, pelaksanaannya betul apa enggak? Itu dah panah, bagus. Panah ini leburkan lagi, hancur, sirna, lenyap. Rasakan aku nggak punya wujud. Rasakan aku nggak punya wujud sedikit pun. Mana pemakaiannya itu? Bukan hanya cerita aja. Habis, silakan.